Jauskah ketika engkau berdialog dengan dirimu sendiri di dalam pikiran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan sugeng rawuh di cerita perjalanan. Apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu. Halo Kisanak. Kali ini saya akan mendaki ke Pucuk Lesung. Mendaki beramai-ramai itu memang seru, tapi mendaki sendirian itu punya keseruan yang lain daripada yang lain. Ketika mendaki beramai-ramai, maka kamu akan berdialog dengan banyak orang. Tetapi, jika mendaki sendirian, kamu akan lebih berdialog dengan dirimu sendiri. Suatu hal yang sulit dilakukan di keramaian. Nah, untuk menambah keseruan, saya mendaki Pucuk Lesung tidak melalui desa Tambak Watu, jalur sebagaimana umumnya. Saya memutuskan mengawali pendakian lewat desa Cendono. Di desa Cendono, saya menitipkan motor di rumah Pak Karim. Saya mengenal beliau saat dulu sering ikut Hesos Harriers, sebuah olahraga jogging lintas alam. Bersama rombongan Hes, kami dulu sering menitipkan kendaraan di sini. Pak Karim dan Bu Karim merupakan sepasang yang amat ramah. Begitu datang, saya disajikan segelas teh manis, yang benar-benar manis. Manisnya bukan cuma di awal saja, macam yang sudah-sudah. Sebelum saya berangkat, Pak Karim memberikan pengarahan jalur. Sebenarnya, saya sudah cukup familiar dengan setapak-setapak di daerah ini, karena dulu beberapa kali Hes di sini. Maka, ditambah dengan penjelasan beliau, saya lebih yakin meskipun berjalan sendirian. Selepas menyiapkan peralatan, saya berpamitan kepada Pak Karim, kemudian langsung berangkat. Sebagai antisipasi karena tidak melewati jalur pendakian yang umum, maka saya mengaktifkan View Ranger, sebuah aplikasi GPS offline yang cukup bisa diandalkan. Aplikasi itu dapat merekam jalur yang kita lalui. Sehingga, jika kemungkinan terburuk kita tersesat, maka kita tinggal kembali ke jalur yang telah terekam. Hal ini selalu saya lakukan, karena di alam itu selalu banyak ketidakterdugaan. Maka dari itu, kita harus selalu siap mengantisipasi segala kemungkinan. Meskipun sudah hafal jalur, tidak bijak jika kita menyepelekan. Persiapan selesai, dengan mengucap salam dan bismillah, saya berangkat. Jika Kisanak belum tahu, Pucuk Lesung ini merupakan sebuah bukit di kaki Gunung Arjuno. Jalur pendakian yang resmi berada di desa Tambak Watu. Tambak Watu itu sendiri masuk di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Tepat jam 11 siang, saya memulai pendakian. Dikarenakan bukan jalur pendakian sebagaimana lazimnya, saya sama sekali tidak menemui pendaki lain. Sejauh ini, hanya berpapasan dengan bapak-bapak yang mempunyai rumput gajah. Enggak, Pak. Enggak. Selain rumput yang tergolek dalam boncengan bapak tadi, rupanya saya harus menerobos rumput gajah lebat yang masih tegak berdiri. Untung saja, pakaian saya ini tertutup macam orang mau panen tebu. Jadinya aman dari rumput gajah yang daunnya tajam. Sekeluar saya dari rimbun rumput gajah, pintu hutan telah menyambut. Hutan ini milik perhutani, ditanami mahoni dan kopi. Pohonnya rimbun,
dan suasananya teduh sekali. Pada sebuah persimpangan jalan setapak, saya periksa aplikasi GPS yang merekam jalur sedari tadi. Ternyata, 1 kilometer sudah saya berjalan kaki. Akhirnya, saya putuskan mencari tempat yang nyaman untuk beristirahat. Begitu masuk di hutan pinus, saya pun berhenti. Meskipun jalur cenderung datar, tapi memulai perjalanan pas tengah hari ini bikin tenggorokan kering. Persis kondisi keuangan. Sebab jalur ini merupakan jalur pendakian yang sudah tidak aktif, di beberapa titik semak-semaknya rimbun sekali. Selain itu, jalan setapaknya juga mirip dengan parit, karena daerah ini dulunya sering dilalui motor trail. Semak belukar semakin lebat hingga membentuk lorong. Ada beberapa pohon tumbang yang melintang di jalur. Kata Pak Karim, batang-batang pohon ini sengaja dipasang oleh warga agar motor trail tidak masuk ke area ini. Selama bertahun-tahun tidak dilintasi pendaki, rumput-rumput tumbuh subur menutupi jalur. Saya pun berjalan sambil jengkel pada diri sendiri. Kenapa tadi sok-sok bergaya pakai celana pendek segala? Duh. Cukup lama menerobos semak belukar. Dengan berjalan menunduk macam mengendap-endap, saya pun tiba di persimpangan setapak yang lebih besar. Lega juga rasanya. Karena sedari tadi sebenarnya khawatir juga. Gimana kalau tiba-tiba ada suara krusek-krusek dari semak-semak?
Dikarenakan arah ke setapak yang saya lewati tadi kurang terlihat dari jalur ini, saya pun membuka HP untuk menandai lokasi di aplikasi GPS, supaya ketika kembali nanti tidak salah ambil jalur. Tidak jauh dari simpang tadi, saya menemukan tempat yang nyaman untuk beristirahat. Dan baru sadar kalau semak yang saya lewati tadi menempel di sekujur badan. Di atas aman pakai manset full ranjau, di bawah kebodohan tidak pakai celana panjang. Perih kena ranjau, tas kaki tentara. Rasanya gatel-gatel enak. Yuk, mari kita lanjut jalan lagi. Tidak jauh dari tempat saya beristirahat barusan, saya akhirnya bertemu manusia, sepasang petani. Supaya yakin, saya tanyakan arah jalur. Karena sepanjang jalur tadi tidak ada petunjuk sama sekali. Pak, derek tanglet. Nggih. Putuk lesung niki saged nggih, Pak? Saya sampean berebut foto langsung sampean Nggih. terus. Nggih. Mangke enten mriku sampean belok kanan. Kanan nggih, matur ngeten nggih. Nggih. Nggih, matur suwun, Pak. Nggih, Monggo. Nggih, monggo. Alhamdulillah, ternyata arah yang saya ambil benar. Setelah cukup lama menerobos belukar, akhirnya pemandangan mulai terbuka. Saya pun menemukan persimpangan dengan pelang larangan melintas bagi motor trail. Sesuai dengan petunjuk Pak Tani tadi, saya ambil arah ke kanan. Jalur selanjutnya sudah mirip dengan jalur pendakian betulan. Beda dengan tadi yang di samping kanan kirinya kebun. Baru saya kira mirip jalur pendakian, lah kok ternyata malah berubah jadi parit. Karu-karuan. Dilewati trail. Nah, Parit ini hasil gerusan ban motor trail. Asli, Pak, susah benar jalan di sini. Mau meletakkan kaki di tengah parit, jadi mirip model jalan di catwalk. Mau menganggangi parit, jadi macam orang habis sunat yang itunya bengkak. Sudah begitu, licin pula. Bolak-balik saya kepleset begini. Kala itu, siang sudah beranjak sore. Tadinya cerah, berangsur-angsur kabut mulai turun. Sembari terus berjalan, saya mendengar sayup-sayup suara gemuruh. Dalam hati, saya bertanya-tanya, ini suara apa ya? Masa suara angin, tapi kok begini? Apa geledek mau hujan? Sebenarnya nyali jadi agak ciut. Tapi ya sudahlah. Saya lanjut jalan. Ternyata sumber gemuruh tadi rupanya pipa air yang bocor. Asem tiwas deg-degan.
Saya cek di aplikasi GPS, Putuk Lesung posisinya sudah tidak jauh lagi. Jalur pun berubah semakin menanjak. Pohon besar pun berganti dengan ilalang dan kaliandra, khas dataran tinggi. Saya pun tiba di sebuah tanah datar berbatu dengan disambut kabut yang syahdu. Tidak ada seorang pun di atas sini. Jadi private mountain rasanya. Gunung pribadi. Untuk menuju Putuk Lesung, saya masih harus masuk ke setapak di antara Perdu Kaliandra. Akhirnya, sampai juga saya di Putuk Lesung. Nah, inilah yang menjadi asal-muasal nama Putuk Lesung. Sebuah batu yang mirip dengan tempat menumbuk padi. Ihwal penggunaan batu ini masih menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan batu ini sebuah lesung, ada sumber lain yang berpendapat bahwa batu ini merupakan sarkofagus. Sarkofagus itu sendiri adalah batu kubur, tempat meletakkan jenazah pada zaman purba. Pendapat yang kedua ini dikuatkan dengan posisi batu yang menghadap dari utara ke selatan, persis dengan sarkofagus di tempat lain. Sayangnya, saya belum menemukan sumber yang pasti tentang situs ini. Perjalanan saya lanjutkan ke arah puncak yang posisinya tidak jauh dari Putuk Lesung. Lagi-lagi, tidak ada seorang pun di sini. Biasanya, di gunung tak ubahnya kota, ramai macam pasar. Tapi kali ini berbeda, sunyi sehingga damai. Saya habiskan waktu di puncak untuk bersantai, setelah kurang lebih 4,5 km berjalan kaki. Di puncak ini, ada 2 buah arca batu. Satu berbentuk badan ular, berwajah manusia. Apa Putri Duyung ini ya? Satu lagi, arca manusia yang di sampingnya ada batu berukir aksara Jawa. Putuk Lesung ini berada di kaki Gunung Arjuno, sebuah gunung yang disucikan masyarakat Kejawen, sehingga banyak sekali situs-situs sejarah. Apalagi jika Kisanak mendaki Putuk Lesung lewat jalur Tambak Watu yang sejalur dengan pendakian Gunung Arjuno. Setiap posnya akan berada di situs-situs kuno. Di puncak Putuk Lesung terdapat sebuah musola yang biasa dipakai oleh para peziarah. Karena selain pendaki, tempat ini biasanya juga ramai didatangi peziarah. Suasana yang tenang ini membuai diri saya. Tak terasa, waktu semakin sore dan kabut semakin tebal. Baru sadar kalau perjalanan saya kembali masih jauh. Harus lewat semak belukar lagi, dan parahnya nanti jika kemalaman, saya tidak membawa headlamp. Saya pun bergegas mengemasi barang dan segera kembali. Berjalan dengan kecepatan penuh. Perjalanan naik tadi, saya tempuh dalam waktu 3 jam. Nah, perjalanan turun ini, saya tempuh dalam waktu 1/4 jam saja. Masuk gigi 6 terus.
Begitu sampai di hutan pinus tempat saya beristirahat tadi, saya sudah cukup tenang. Karena rumah Pak Karim sudah tidak jauh lagi dari sini. Sesampainya di rumah Pak Karim, beliau dengan Bu Karim sudah menyambut saya. Gelas teh manis pun sudah terisi penuh lagi. Sungguh saya kagum dengan keramahan beliau berdua ini. Pak Karim adalah seorang penyadap getah pinus yang bekerja pada perhutani. Di bawah pohon pinus yang getahnya disadap, beliau juga menanam kopi. Sebagai penggemar kopi, meskipun biasanya kopi sasetan, kami berbincang tentang kopi sore itu, tentang perbedaan kopi Arabica dan kopi Besta. Besta itu ternyata sebutan lokal bagi kopi Robusta. Meskipun tinggal di rumah kayu berlantaikan tanah, beliau berdua ini bahagia sekali. Terlihat dari raut wajah yang tanpa beban, tanpa harus repot belajar istilah-istilah langit tentang literasi keuangan. Beliau ini jadi anti klimaks tentang hidup kebanyakan dari kita, yang terlalu sibuk menyiapkan tetek bengek dana darurat, dana pensiun, investasi, bukan lagi berpikir besok makan apa, tapi sudah sampai tahap besok makan siapa. Memang, berusaha mempersiapkan materi itu bukan hal yang keliru. Terkadang, mengejar semua itu membuat kita lupa berbahagia. Kita jadi terlena. Sebenarnya kebutuhan kita itu sedikit, tapi keinginan kita lah yang terlalu banyak. Terima kasih telah mendengar cerita perjalananku kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.